Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas sistem berbasis pengetahuan, yaitu mereview jurnal penelitian. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Laude Muhammad Ilham Setiawan dengan NIM F1G1 20006. Kemudian ada Fadilah Relawati dengan NIM F1G1 20017. Kemudian ada saya sendiri dengan NIM F1G1 20021 atas nama Hastia. Kemudian selanjutnya ada Rafli Syaputra dengan NIM F1G1 20030 dan yang terakhir ada Hasriani Putri dengan NIM F1G1 20038. Adapun jurnal yang kami review berjudul Implementasi Metode Forward Chaining dalam Sistem Pendeteksi Kerusakan Hardware pada Komputer dan Laptop berbasis Android, dengan nama jurnal simetris dengan volume dan halaman volume 9 nomor 1 pada tahun 1 April 2018 dengan penulis yang pertama Peti Safitri, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Angga Buana, YPKP. Dan yang kedua ada Trisna Hadi, Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi Indonesia. Ya, terima kasih. Langsung saja. Latar belakang. Meskipun tingkat penggunaan gadget sebagai pengganti personal komputer dan laptop semakin tinggi, namun sampai saat ini komputer dan laptop masih menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi sebagian orang, terutama para pelajar, mahasiswa, guru, dosen, ataupun pegawai. Ada kelebihan tersendiri bagi pemakai komputer atau laptop terhadap penggunaan komputer atau laptop yang tidak bisa begitu mudah diganti dengan perangkat sejenis gadget. Hanya saja, ketika mereka menghadapi komputer atau laptop yang rusak, banyak dari pengguna tidak dapat memperbaikinya karena tidak adanya pengetahuan atau keterampilan. Bagi sebagian kalangan yang tidak memiliki masalah finansial, cara yang praktis adalah dengan membawa komputer atau laptop mereka ke penyedia jasa perbaikan komputer atau laptop. Tapi bagi sebagian orang biaya servis dirasa cukup mahal. Atas latar belakang inilah penelitian dibuat sehingga mereka yang ingin mencoba memperbaiki sendiri atau belajar memperbaiki komputer dapat melakukannya melalui sistem yang dihasilkan oleh penelitian ini. Tujuan penelitian. Sistem yang dibangun adalah sistem pakar pendeteksi kerusakan hardware pada komputer maupun laptop yang bertujuan untuk membantu para user pemula mengetahui letak kerusakan hardware pada komputer dan laptop, serta membantu user untuk dalam menangani kerusakan tersebut. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk membantu user pemula mengetahui letak kerusakan pada komputer dan laptop. 2. Untuk membantu user untuk segera mengambil tindakan dalam penanganan error pada komputer dan laptop. Untuk subjek penelitian, subjek dari penelitian ini adalah pengembangan sistem pendeteksi kerusakan hardware pada komputer dan laptop. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam proses pembangunannya, sistem pendeteksi kerusakan hardware pada komputer maupun laptop ini menggunakan metode prototype atau prototyping. Sedangkan tools yang digunakan dalam melakukan analisis dan desainnya mengacu pada metode berorientasi objek dengan menggunakan bahasa pemodelan Unified Modeling Language atau UML. Prototyping adalah kombinasi metode yang memungkinkan bentuk fisik atau visual untuk diberikan ke sebuah ide dan memainkan peran penting dalam proses pengembangan produk, memungkinkan desainer untuk menentukan masalah desain, memenuhi kebutuhan pengguna dan persyaratan teknik, dan verifikasi solusi desain. Metode pengembangan prototipe yaitu metode yang menggunakan pendekatan untuk membangun suatu program dengan cepat dan bertahap sehingga segera dapat dievaluasi oleh pemakai. Dengan tahapan yang digunakan yaitu pengumpulan kebutuhan dan perbaikan, perancangan cepat, membentuk prototipe, evaluasi pelanggan terhadap prototipe, perbaikan prototipe, dan produk rekayasa. Berikut tahapan-tahapan model prototyping terdiri dari yang pertama, pengumpulan
kebutuhan pelanggan dan pengembangan bersama-sama, mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. Yang ketiga, menggunakan sistem evaluasi. Ini dilakukan oleh pelanggan, apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang keempat, mengodekan sistem dalam tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan dari materi kita, yaitu hasil review jurnal yang kami lakukan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bagian pembahasan dari jurnal. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Kerusakan komputer adalah kondisi di mana komputer tidak dapat menerima input atau instruksi dari user. Kerusakan komputer bisa terjadi kapan saja tanpa bisa kita prediksi sebelumnya. Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya kerusakan pada komputer bisa karena faktor alat atau hardware ataupun faktor pengguna atau user. Jangka waktu atau usia serta cara pemakaian juga menjadi faktor pemicu adanya kerusakan pada komputer. Kerusakan pada komputer bisa terletak pada hardware atau software. Error yang sering terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Jika hardware error, maka kita tidak dapat mengakses software, dan jika software error, maka kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan kita. Error yang terjadi pada hardware atau software sangat banyak dan bervariatif. Berdasarkan penelitian melalui wawancara dan melakukan diagnosa langsung pada langkah-langkah kasus kerusakan komputer dan studi pustaka yang bersumber dari buku komputer dan troubleshooting milik Ramdhani Nazarudin, serta buku mahir memperbaiki dan merawat netbook dari Julius Eka Agung Saputra STMSI, serta dilengkapi dengan pengumpulan data kuesioner terhadap error yang sering ditemui dalam kerusakan pada komputer, maka sistem yang akan dibuat dapat mendiagnosa 22 gejala kerusakan pada komputer, meliputi tampilan keyboard error. Yang kedua, tombol keyboard yang tidak dapat berfungsi. Ketiga, beberapa tombol tidak dapat berfungsi. Keempat, respon keyboard yang terlalu cepat. Kelima, kursor mouse tidak bisa berjalan. 6, kursor mouse bergerak horizontal atau vertikal. 7, komputer sering hang. 8, komputer tidak dapat booting. 9, suara beep yang terus menerus. 10, suara beep normal tapi tidak ada tampilan. 11, komputer merestart sendiri. 12, pembacaan disk yang tersendat-sendat. 13, susah buka tutup CD atau DVD ROM. 14, CD atau DVD ROM tidak dapat terdeteksi. 15, hard disk tidak bisa dipartisi. 16, hard disk tidak bisa diformat. 17, hard disk bad sector. 18, fan atau kipas power supply tidak berfungsi sempurna. 19, fan atau kipas power supply berisik. 20, error display monitor horizontal. 21, error display monitor horizontal. Dan 22, display monitor error RGB. Gejala dan diagnosa yang dirinci di atas di dalam sistem Packard dijadikan sebagai basis pengetahuan, yaitu 4 penyimpanan pengetahuan dalam memori komputer, sedangkan penelusuran basis pengetahuan digunakan mesin inferensi forward chaining yang merupakan otak dari aplikasi sistem Packard. Sebuah sistem Packard memiliki 2 komponen utama, yaitu basis pengetahuan 4 tempat penyimpanan pengetahuan dalam memori komputer, di mana pengetahuan dengan menggunakan kaidah produksi. Mesin inversi merupakan otak dari aplikasi sistem Packard, bagian nilai yang menuntun user memasukkan fakta sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Namun, demikian 2 komponen tersebut dilengkapi dengan sebuah interface untuk user seperti 1. Teori Packard. Teori Packard yang digunakan adalah beberapa teori Packard yang tentang penanganan kerusakan komputer atau laptop beserta solusi. Teori-teori yang berkaitan dengan kerusakan ini disimpan pada media penyimpanan komputer sebagai basis pengetahuan yang nantinya akan dihubungkan dengan mesin inversi forward chaining. 2. Mesin inversi. Mesin inversi yang digunakan adalah forward chaining atau nurut maju.
yang merupakan otak dari aplikasi sistem pakar yang akan menuntun user memasukkan fakta sehingga diperoleh sebuah kesimpulan. Metode inversi runut maju cocok digunakan untuk menangani masalah pengendalian atau controlling dan peramalan atau prognosis. Pengguna melakukan interaksi langsung dengan aplikasi melalui interface, kemudian aplikasi memproses data dengan menggunakan mesin inversi. Mesin inversi mengambil fakta-fakta berdasarkan basis pengetahuan yang merupakan ilmu pengetahuan yang telah terdokumentasi dan bersumber dari pakar. Interface pengguna menggunakan aplikasi mobile berbasis Android, dan untuk mesin inversinya menggunakan metode forward chaining atau runut maju ya untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan analisis, maka perlu dibuat aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan user serta dapat membantu user terhadap permasalahan, error, atau kerusakan pada komputer dan laptop. Aplikasi tersebut memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. 1. Aplikasi mampu mendeteksi kerusakan komputer dan laptop berdasarkan gejala-gejala yang ada. 2. Aplikasi mampu memberikan letak kerusakan yang terjadi. 3. Aplikasi mampu memberikan solusi atau arahan terhadap kerusakan yang terjadi. Dan 4. Aplikasi mampu diakses kapanpun, dimanapun, atau mobile application. Adanya perancangan sistem bertujuan untuk memudahkan user dalam mendapatkan informasi serta berbagai jenis serta letak kerusakan pada komputer atau laptop yang digunakan oleh user. Dari perancangan sistem ini, maka akan dilihat alur dan cara kerja dari aplikasi yang dibangun. Dalam perancangan sistem yang digambarkan seperti dijabarkan setiap proses serta aturan yang ada, sistem yang akan dibangun sehingga menjadi bahan acuan dalam pembuatan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan user serta aplikasi dapat bekerja dengan optimal. Perancangan aplikasi sistem pakar pendeteksi kerusakan komputer dan laptop ini menggunakan bahasa pemodelan Unfilled Modeling Language atau UML. Sebuah perancangan dilakukan sampai pada tahap perancangan interface. Tahap selanjutnya adalah mengimplementasikan konsep rancangan ke dalam baris kode. Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan sistem adalah Sublime Text 3 dan Eclipse, sedangkan aplikasi yang digunakan untuk mengakses aplikasi yang diperlukan perangkat lunak minimal Android OS version 3.2.3.5 atau Gingerbread. Hasil implementasi dapat menampilkan 3 menu utama, yaitu komputer, laptop, dan kamus kerusakan. Berdasarkan identifikasi kerusakan hardware yang dibahas di awal, menu komputer akan menuju ke halaman gejala-gejala komputer yang terdiri dari 22 gejala kerusakan komputer, sedangkan menu laptop akan menuju ke halaman gejala kerusakan yang terdiri dari 6 gejala kerusakan laptop. Menu kamus akan menuju ke halaman kamus kerusakan yang terdiri dari 3 jenis pesan error dalam bentuk beep, message error, number, blue screen error. Mungkin itu saja pembahasan mengenai mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada bagian pembahasan dari hasil review jurnal kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ralawati dengan stambuk F1G1 217. Di sini saya akan membacakan untuk review jurnal bagian hasil penelitian, yaitu hasil akhir sistem yang berbentuk aplikasi Android diberi nama Dr. Head mendapatkan respon yang dianggap positif. Hal ini dapat kita lihat melalui grafik yang terdapat pada gambar 12 mengenai hasil kuesioner yang telah disebar ke 50 orang responden dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan penggunaan sistem. Memperlihatkan jumlah persentase responden yang terbesar mengatakan baik 60%, diikuti tanggapan sangat memuaskan sebanyak 30%, sedangkan yang beri kurang puas dan sedang masing-masing mendapatkan 5% tanggapan dari 50 responden. Kedua, kesesuaian antara gejala kerusakan dengan identifikasi kerusakan pada tampilan aplikasi, yang dalam hal ini merupakan hasil kerja metode forward chaining. Menurut hasil responden tidak memiliki kekurangan, memiliki nilai sedang 25%, nilai baik 55%, dan nilai sangat baik 20%.
Ketiga, pemahaman responden terhadap tata bahasa dan istilah yang digunakan pada aplikasi dinilai responden 65% baik, 15% sedang, 10% sangat baik, kurang dan sangat kurang yaitu 5%. Kemudian untuk bagian kekuatannya yaitu terdiri atas yang pertama, runtutan pemikiran dan ide latar belakang pengambilan masalah sudah bagus. Kedua, penyajian metodologi penelitian sudah jelas. Lalu yang ketiga, penjelasan rancangan yang akan dikembangkan sudah jelas. Kemudian yang terakhir untuk kelemahannya, penjelasan mengenai subjek utama dari penelitian kurang jelas dan hanya menjelaskan mengenai rancangan dari sistem yang akan dikembangkan saja. Baik, itu saja dari saya. Untuk penjelasan bagian review selanjutnya akan dilanjutkan oleh reviewer berikutnya. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi sistem pakar pendeteksi kerusakan hardware komputer ini dapat membantu user pemula mengetahui letak kerusakan pada komputer atau laptop, sehingga pada akhirnya membantu mereka untuk segera mengambil tindakan dalam penanganan error yang mereka temukan. Keakuratan dalam penanganan kerusakan sudah cukup baik. Gejala-gejala yang diinputkan bisa menangani permasalahan yang terjadi dan dapat didiagnosa dengan baik dan menghasilkan kesimpulan yang cukup tepat serta pemberian solusi yang baik. Fasilitas informasi service center juga memudahkan user untuk mengetahui alamat service center yang bisa dikunjungi apabila permasalahan yang dihadapi user tidak dapat teratasi oleh sistem. Tampilan aplikasi cukup menarik meskipun terlihat sederhana, namun struktur menu yang ada cukup memberikan kemudahan bagi user. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.